tidak akan sampai saudara penonton kepada Allah pencipta alam semesta dan pencipta dirimu kalau tidak mengenali Yesus. Ya, jelas. Lalu Yesus mengingatkan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Artinya, di luar Yesus kita amburadul. Banyak di antara kita yang tidak percaya kepada firman. Oleh sebab itu, dalam kehidupannya banyak yang gagal seperti apa yang dikehendakinya. Semua manusia dalam kehidupan ini menginginkan kemakmuran, keberlimpahan di dalam segala hal. Berlimpah di dalam kesehatan, berlimpah dalam ilmu pengetahuan, berlimpah di dalam kasih, berlimpah dalam pengampunan, dan semua itu berlimpah-limpah. Semua kita manusia ingin seperti itu. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara, saya kasih ingat bahwa Bapak Ibu Saudara yang sedang menonton ini adalah gambaran dan serupa dengan Allah pencipta. Wow, itu dahsyat. Kita tidak serupa dengan batang-batang pohon. Kita tidak serupa dengan hewan yang berkeliaran. Tetapi kita serupa dengan Sang Pencipta. Hargai ini, syukuri ini, hormati ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, faktanya di dalam hidup, banyak di antara kita hidup tidak mengingat-ingat ini. Mungkin karena tidak dipelajari firman itu, karena tidak ada pula yang mengajar firman itu. Padahal sesungguhnya kalau Bapak Ibu Saudara berhati ingin, punya keinginan lebih banyak tahu tentang Tuhan, pasti Tuhan akan mampir kepadamu dan akan menyusun strategi supaya Bapak Ibu Saudara semakin dekat dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini kelemahan kita. Kita kebanyakan berpikir saban hari kebutuhan yang menonjol adalah uang, sehingga seluruhnya pikiran kita fokus tentang uang. Karena memang kenyataannya uang adalah menjadi alat yang dipakai untuk keperluan kehidupan kita, membeli beras, membayar kos, kontrakan rumah, membayar transport, dan lain-lain. Itu uang dalam hidup ini. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu hafal, mengerti, dan tahu kebutuhan ini. Sangat tahu. Bukan hanya tahu tentang kalau ada orang sakit, ya, butuh disembuhkan, itu lebih tahu lagi. Karena tubuh kita seluruhnya ini adalah milik Bapa. Kita ini miliknya Yesus, bukan milik kita. Oleh karena itu, kita harus bersahabat akrab dengan Tuhan Yesus. Coba dengar baik-baik. Yesus pesannya begini, tidak ada akan sampai seorang pun ke dalam kerajaan Bapa kalau tidak melalui aku. Saya ulang, saya sederhanakan kalimatnya, tidak akan sampai saudara penonton kepada Allah pencipta alam semesta dan pencipta dirimu kalau tidak mengenali Yesus. Ya, jelas. Lalu Yesus mengingatkan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Artinya, di luar Yesus kita amburadul. Di luar pengendalian Kristus, kita ini berantakan. Bapak Ibu Saudara, lihat di sekitar kita. Kelihatannya mewah, kelihatannya dunianya wow, tapi hancur. Tidak punya sukacita, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang Tuhan Yesus inginkan begini, kita hidup di dalam kasih dan kemuliaannya. Kita hidup di dalam roh dan kebenaran.
Karena Yesus tadi sudah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, kalau di luar itu kita tidak hidup. Tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan. Hidupnya kita ini suci, hidup kita kudus, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang mau kita bahas pada kesempatan ini adalah apa yang dikatakan di dalam Alkitab, apa yang diajarkan di dalam Alkitab oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa kita memerlukan, kita harus punya percaya yang tinggi kepada Yesus. Percayakanlah hidupmu kepadanya. Sampai-sampai gelisah saja tidak boleh. Yohanes 14 ayat 1 berkata, janganlah gelisah hatimu, tapi percayalah kepada Bapa dan juga kepadaku. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan Bapa. Kita adalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Jadi, masa kita tidak percaya kepada pencipta? Nah, itu ya. Mungkin kalau saya sodorin pertanyaan itu agak menggetar badan ini. Bapak Ibu Saudara tidak percaya kepada Allah Bapa yang ada di dalam Yesus. Karena Yesus berkata begini, tidakkah kamu percaya di dalam aku ada Bapa surgawi? Dia harus percaya. Tidak ada pilihan lain. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengenal dirimu diciptakan oleh Allah segambar serupa dengan Dia, masa kita tidak hormat? Masa kita tidak menyayangi Tuhan? Masa kita tidak mengasihi Tuhan? Masa tidak memuliakan Tuhan? Masa tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Masa kita tidak tunduk kepada Tuhan? Masa kita tidak pelajari firman Tuhan? Masa kita biarkan? Masa kita pelajari tentang hukum-hukum dunia toh? Hukum-hukum dunia saja? Ya memang kita masih hidup di dunia, tapi tidak melulu, tidak absolutely, tidak. Tuhan berkata, carilah lebih dahulu kerajaan Allah Bapa surgawi dan segala kebenaran firman itu, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau sudah ketemu dengan kerajaan, kemuliaan, semuanya, kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Karena kita sudah bagian daripada yang dikatakan, kuduslah engkau supaya engkau menjadi milikku, karena aku Tuhan Allahmu kudus. Bapak Ibu Saudara, sampai di situ saya pikir kita sudah bisa paham agak sedikit, ya. Nanti dipelajari lagi agak lebih jauh. Nah, saudara, yang saya mau tanamkan di sini saat ini beberapa menit, kata percaya. Orang percaya itu tidak ada yang mustahil. Ini kalau saya terangkan berulang-ulang di video-video saya yang lalu juga, banyak yang nggak atau belum paham. Ya, belum paham. Percaya gimana sih? Percayanya total. Nggak boleh separuh percaya kayak nasi yang ada di rumah-rumah makan. Bukan. Percayanya nggak boleh separuh. Setengah percaya. Kurang percaya. Tidak boleh. Harus percaya benar-benar. Artinya, percaya kepada Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, percaya kepada pengajarannya, perintah-perintahnya, percaya kepada nasihat-nasihatnya. Bukan percaya tentang Yesus lahir di Bethlehem, itu boleh. Yesus lahir di kandang domba yang jorok, itu benar. Tetapi bukan itu. Ada yang disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu kuasa. Kita berkuasa di kolong langit. Kalau Yesus berkuasa di bumi, di kolong langit, dan di surga. Bapak Ibu Saudara bersama saya cuma berkuasa di bumi. Itu sebab kita diizinkan usir kuasa gelap, roh jahat itu atau setan demi namaku. Demi nama Yesus. Tuhan Yesus berpesan, usir semua anasir-anasir negatif yang mengganggu hidupmu, rumah tanggamu, dan jiwamu demi namaku. Tapi banyak faktanya orang tidak percaya. Ketika ada seseorang yang hidupnya diganggu oleh roh jahat, dia mencari dukun. Dia mencari orang-orang pintar di luar pribadinya. Padahal Alkitab berpesan, roh yang ada pada kamu semua yang menonton lebih besar dari semua roh yang ada di sekitarmu. Jadi Anda adalah pemenang. Tidak mungkin dikalahkan. Cuma masalahnya kurang percaya.
Untuk orang-orang yang kurang percaya, Yesus berpesan, "Hai orang-orang angkatan kurang percaya, di mana iman?" Murid-muridnya saja berlatih terus, dipimpin, dibangun terus iman percayanya kepada Yesus, supaya benar-benar percaya. Pada kesudahannya memang mereka menjadi murid-murid yang percaya. Nah, sekarang kita di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya. Sebab demikian, saya akan bacakan Markus 11 ayat 23. Ini menarik dan simak baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu Saudara lihat cara dan gaya saya membaca untuk supaya firman pesan Tuhan ini sampai. Saya tidak akan membaca merata begitu saja tanpa intonasi. Tidak. Punya tekanan-tekanan pesan itu di mana, ditekan supaya kita paham. Saya ulang ya Bapak Ibu Saudara, cara saya membaca. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu. Sampai di situ ada titik 2, berhenti sejenak. Kata aku di sini, perhatikan hurufnya. Lihat Alkitabmu besok-besok atau nanti, huruf besar itu pertanda Yesus berpesan. Yesus mengatakan kepada kita, yang hari ini Yesus sudah dalam kemuliaan Bapa di alam roh. Sesungguhnya, nah kata sesungguhnya boleh ditukar sebenarnya, berarti Yesus tidak berbohong. Benar-benar ini yang disampaikan di dalam Markus 11:23, materinya itu benar-benar sungguh-sungguh terjadi, asal kamu lakukan, asal kamu percaya. Saya terusin. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini karena ejaan lama Bapak Ibu Saudara, dikatakan barang, sesungguhnya bukan itu. Siapapun kamu, pribadi-pribadi yang berkata kepada gunung ini, saya tukar ya supaya nggak kaku ini bahasa. Dikatakan barang siapa seperti barang-barang yang ada di tanganmu, ini bukan. Sesungguhnya siapapun yang berkata kepada gunung ini, berarti pribadi manusia, katakan begini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Betapa dahsyatnya. Yesus berpesan, kalau kita mengatakan kepada gunung, ini sebuah simbol ya, simbol yang sangat rumit. Karena gunung kok bisa dipindah-pindah sih? Ya gunung kan menyatu semuanya dengan sampai ke bawah itu. Dan itu kan bukan nasi tumpeng ya. Selalu saya katakan begitu. Dia itu menyatu dengan seluruh bumi yang ada di bawahnya. Karena dia menonjol disebut gunung, sedikit menonjol disebut bukit. Nah ini yang besar. Perhatikan, siapapun jika berkata kepada gunung ini, beranjaklah. Kata beranjak saya ganti dengan berpindahlah. Berpindahlah dan tercampaklah, terlemparlah kamu, hai gunung, ke dalam laut. Kalau ada orang mengatakan itu, ya, barang siapapun itu berkata kepada gunung, dengan catatan asalkan tidak bimbang hatinya, asalkan Bapak Ibu Saudara tidak bimbang, katakan sesuatu itu pasti terjadi, ya. Tetapi percaya bahwa apa yang kamu katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagi Bapak Ibu. Wow, ini firman ini keren banget, sungguh-sungguh, ya. Tapi karena selama ini tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang menerangkan, tidak ada yang memimpin, ya supaya Bapak Ibu Saudara paham tentang kehendak yang di dalam, jangan ditafsir. Ini benar-benar bisa dimengerti, dipahami. Yesus berkata begini, pelajari firman ini. Sementara Bapa Surgawi berpesan kepada kita menuju kepada Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, yang kupilih, yang berkenan kepadanya. Dengerin kalau dia ngomong. Dengarkan kata-katanya. Dengarkan perintah pengajarannya. Lalu Yesus ngomong tadi, pelajari firmanku ini.
Kan nyambung tuh semua Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena selama ini kalian masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk di gereja, nggak ada yang memimpin seperti ini, mengajarkan secara sistematis, mengajarkan secara detail, pelan-pelan, maka tidak ada yang mengerti sama sekali. Padahal jadi jemaat di gereja itu sudah puluhan tahun. Ngenes kan, miris, nggak ngerti. Nah, saya berharap dengan tayangan ini Bapak Ibu tergugah dan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam jiwamu. Karena saya menyampaikan ini dalam pimpinan Roh Kudus seizin Kristus. Saya tidak akan ngomong babak belur, saya ngomong menyampaikan ini berdasar. Firman ini, ayat ini yang perlu disampaikan pada volume video kali ini. Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan di sini stresnya, dikatakan ini garis bawahnya, dikatakan di sini tekanannya adalah asalkan kamu tidak bimbang hatimu, ngomong kepada gunung itu, hai gunung, pindahlah engkau. Ya toh, masuklah ke sana, pergilah ke sana. Perintahkan itu. Padahal gunung itu ciptaan Tuhan, bukan ciptaan saudara. Di sini diberikan peluang untuk Anda bisa memerintah dengan hati yang tidak ragu, tidak bimbang. Katakan benar, maka itu terjadi. Lalu dikatakan, kalau kamu percaya apa yang kamu katakan itu terjadi, maka itu terjadi. Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang saya kembali kepada masalah-masalah yang mampir kepada saya yang disampaikan. Pak, saya minta ini, Pak, saya minta itu, Pak, hutang saya nggak selesai. Anda ketika menyatakan di dalam doa itu kurang percaya. Coba Anda percaya betul-betul, percaya sungguh. Saya percaya Tuhan, apa yang kunyatakan di dalam doaku kepadamu, engkau akan tanggapi dan engkau akan lakukan sebab engkau berjanji. Apa yang engkau mau supaya aku perbuat bagimu, supaya sukacitalah engkau. Yesus membuka seluas-luasnya peluang supaya kita bebas dari beban hidup. Supaya kita tidak punya beban dalam hidup ini, melainkan kita punya kemakmuran, punya keberlimpahan di dalam segala hal, supaya saudara dan saya menjadi berkat. Bagaimana kalau kita misalnya akan memberikan berkat harta dunia, ya katakan saja tegas-tegas uang mau dibagikan kepada fakir miskin, panti jompo, dan orang-orang miskin lainnya. Kalau saudara tidak punya uang, kan tidak bisa dibagi. Oleh karena itu, ketika Yesus mengatakan juga jadilah berkat, pasti Yesus akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Sehingga saudara bisa membagi dari kelimpahan itu untuk orang-orang miskin. Panti asuhan, fakir miskin, orang-orang susah di pinggir jalan, dan panti-panti jompo, kayak begitu. Anda akan melepas. Anda akan melepas berkat dari Tuhan itu dari tanganmu kepada mereka. Bapak Ibu Saudara. Percayalah ini, oke? Kita kembali kepada percaya. Jadi katakanlah apa yang kamu percaya, pasti itu terjadi, asal tidak bimbang, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang saya akan masuk ke yang ayat yang ke-24 Markus 11. Ini berulang-ulang saya nyatakan, mungkin agak sulit juga ditangkap oleh teman-teman, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, ini lanjutannya yang dari 23 ya. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Kalau tadi dikatakan percayalah bahwa yang kamu katakan itu akan terjadi. Sekarang masalah permintaan. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Minta loh, berarti minta kepada Kristus di dalam nama Kristus, kepada Yesus. Percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Nah, ini lebih besar lagi nih. Makin sulit ditangkap oleh teman-teman, saya percaya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau tadi kita perkatakan sesuatu kepada alam ini dengan kuasa yang ada pada kita, bahkan itu untuk dunia mustahil, bagaimana bisa gunung kita pindahin? Sebenarnya gunung yang rumit dipindahin itu adalah masalah hidupmu. Hidupmu, penyakitmu, masalah tekanan-tekanan dalam hidupmu, kebangkrutanmu, apapun itu singkirkan, perintahkan. Enyah dari kehidupanku segala bentuk yang merugikan hidupku. Enyah,
usir itu. Maka dia akan patuh dan akan terjadi kalau kamu tidak bimbang memerintahkannya. Sama dengan Yesus memberikan kepada kita otoritas. Usirlah setan itu demi namaku. Nah, ini sudah perjanjian, ini sudah kontrak, ini sudah MOU. Memory of Understanding kita dengan Roh Kudus, maka roh-roh jahat itu mengerti perjanjian kita dengan Bapa di surga. Yesus memerintahkan, usir semuanya setan itu demi namaku. Pastilah dia pergi. Tapi faktanya orang Kristen banyak melihat hal sebegini malah lari terbirit-birit. Tidak melakukan perintah, tidak melakukan ajaran, tidak melakukan firman. Padahal Allah juga meminta, jadilah pelaku-pelaku firman. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Baik, kita kembali ke Markus 11 ayat 24. Apa saja yang Bapak Ibu Saudara minta, hutang supaya lunas, minta. Pengen rumah yang baru, udah bosan ngontrak, minta. Pengen punya keturunan, pengen punya pekerjaan, pengen mobil, pengen sepeda motor, pengen minta dan minta dan minta. Nggak dilarang, kayak dianjurkan. Apa saja yang kamu minta, apa saja kayak jadi beragam-ragam nih. Minta keturunan, minta jodoh, minta damai sejahtera, karena selama ini rumah tangga itu kusut banget. Minta supaya anak-anak bisa diatur, minta supaya pendidikan anak semua sukses, minta supaya dana untuk pendidikan anak-anak tergenapi, minta dan minta dan minta dan minta, tidak dibatasi. Tidak. Dan doakan, jangan lupa. Dikemas permintaan itu di dalam ibadah doa. Doa adalah sebuah hubungan dengan Tuhan secara tertib, teratur, dan menghormati, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Posisi kita ketika berdoa berada di bawahnya. Kita berharap dengan tangan terbuka. Nggak ada orang berdoa begini, Tuhan itu memberkati. Tapi kalau meminta kepada Tuhan, bukalah tanganmu. Tuhan, aku bermohon bla bla bla. Tuhan, aku mau bla bla bla. Katakan saja dan doakan. Lalu kamu setelah berdoa percaya bahwa yang kamu minta sudah kamu terima. Di sini banyak orang tidak bisa bergerak. Bagaimana sudah kita terima? Wong barusan saja kita tutup doa kok sudah kita terima. Di sini iman. Iman adalah percaya kepada yang tidak kelihatan. Dan saudara sudah menerima di dalam kehidupan roh bahwa apa yang Anda minta itu sudah dijawab oleh roh Tuhan di alam roh. Jadi senyata-nyatanya di alam roh secara rohani Anda sudah menerimanya. Itu yang dipesan di sini. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya dalam roh, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya selalu mengajarkan kepada teman-teman, cara menerima ini adalah Anda harus bisa memvisualkan apa yang Anda minta, apa yang Anda harapkan itu sudah diterima, tapi dalam sebuah visualisasi, dalam sebuah bayang-bayang, dalam sebuah rasa ya, bahwa Anda minta motor sudah Anda terima itu. Seolah kalaupun Anda pakai motor yang lama atau Anda belum tidak punya motor, seolah-olah Anda sudah punya. Kata seolah-olah ini hidupkan. Saya selalu katakan itu. Kenapa? Saya mengalami banyak seperti itu ya. Saya tidak akan ngomong kalau saya tidak mengalami. Bapak Ibu Saudara, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Jadi keinginanmu itu adalah kebutuhanmu, Bapak Ibu Saudara. Nah, apabila visual ini bisa dirasakan, teksturnya, rasanya, aromanya, apapun itu, warnanya Anda rasakan yang Anda suka itu, atau motor kah itu, mobil kah itu, rumah kah itu, Anda sudah suka cita sekali, bahkan Anda sudah sangat-sangat senang dengan keluarga, merasakan semuanya itu. Anda sudah tinggal di rumah yang baru, misalnya pada rumahmu tetap yang lama, Anda sudah memiliki motor yang baru, misalnya pada motormu yang lama. Nah, ini berarti tidak lama lagi akan diberikan kepadamu. Itu yang ditawarkan oleh ayat ini. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini dulu. Bila ada yang kurang jelas dan kurang dimengerti, hubungi saya dengan nomor telepon yang ada di layar ini. Nomor telepon yang disematkan di penghujung daripada videonya. Dan tetaplah percaya, saya akan terus memandu saudara, akan membawa saudara sampai mampu berkomunikasi dan bisa mengakses doamu kepada Bapa di dalam kasih Kristus. Sampai jumpa. Saya Bin Saramit mundur. Jangan lupa subscribe,
like, dan share kepada teman-teman. Bagikan supaya semua orang juga terberkati karena video ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.